Welcome back to Karisain Perth. Okay, I'm going to switch the language now. I'm not going to talk in English because I just called my mom that she somehow managed to find a video of me on a YouTube, and then it's like, why don't you just speak in Indonesia so Indonesian friends will understand you more? And I take that as consideration, so I decide to speak Indonesia on this video. Maybe we'll back in English in a different section of the YouTube, but in this sharing section I will speak in Indonesia so my fellow Indonesian friends will understand more and will maybe relate more without looking at the translation. Anyway, balik lagi sama Karisa. Section ini aku mau bahas tentang gimana sih kamu bisa tinggal di Australia. Jadi banyak orang-orang yang tahu kalau aku tinggal di Perth, negara bagian barat Australia. Tapi sebenarnya aku pertama kali ke Australia itu ke Sydney, negara bagian timur Australia. Di Sydney. Di Sydney itu aku nyampe tahun 2022, pas banget border baru buka. Jadi during COVID-19 border Australia itu kan tutup ya, jadi nggak ada yang bisa masuk ke Australia gitu. Nah pas waktu border buka aku langsung apply visanya, terus kesini tahun 2022 itu. Nah di Sydney tuh kayak 2 hari gitu aku langsung dapat kerjaan dari Facebook. Kerjanya itu hospitality di salah satu hotel bintang 5 di Pyrmont di Sydney. Nah itu aku sangat bersyukur sekali. Oh ya kak, dapat kerjanya di mana gitu. Oh jadi kalau kalian mau cek, aku tuh dapat kerjanya dari Facebook, namanya grup. Jadi di grup-grup orang Indonesia gitu di sana yang sharing tentang tentang kerjaan dan lain-lain, itu di grup namanya The Rock Indonesia. Kayaknya ada The Rock Indonesia di negara bagian lain juga, bukan di Sydney doang. Tapi ya kalian cek-cek aja gitu. Fast forward, dapat kerjaan itu tuh sangat-sangat membantu banget karena kita dapat breakfast gratis, dapat dinner gratis. Kita benar-benar nggak beli makanan gitu. Jadi itu sangat-sangat membantu untuk anak-anak yang baru nyampe di Australia buat ngirit. Jadi kita bayarnya itu cuma bayar buat transport dan akomodasi. Jadi akomodasi di Sydney itu kita tinggalnya di hostel. Aku bilang kita karena aku dulu pertama ke Sydney bareng temen yang satu pesawat gitu. Jadi kita kebetulan satu pesawat dan jadi kenal dan decide untuk tinggal satu hostel beberapa minggu sebelum kita apart, karena dia dapat kerjaan lain, aku dapat kerjaan lain juga gitu. Jadi ya itu gitu. Terus kita dapat kerjaan itu, kita dapat teman baru, kita dapat mempelajari budaya-budaya baru karena koli-koli kita di sana itu dari mana-mana gitu. Ada yang dari India, Bhutan, ada dari Filipina, banyak banget orang anak-anak Filipina, Indonesia, China. Yeah, I remember those days. Beautiful. It's just like, it was just like wonderful experience, and I still have a good aku masih punya kontaknya gitu. Jadi kalau aku ke Sydney kadang aku kontak, kok ada kerjaan nggak di hotel dan lain-lain, dan koknya tuh selalu jawab gitu loh. Itu tuh benar-benar menurutku baik banget gitu. And fast forward 2-3 bulan di Sydney, aku decide untuk relocate ke Perth, Australia, karena aku apply job namanya FIFO Utility. Yang belum tahu FIFO itu kayak sistem kerja yang kalian harus terbang atau kalian harus drive
drive ke tempat kerjaan kalian, tapi kebanyakan terbang sih kan FIFO, flying fly out. Jadi kita terbang ke camp, tambang camp. Terus tergantung kalian kerjanya apa. Kalau aku utility itu kerjaan yang mencangkup departemen seperti housekeeping, catering attendant, mine site cleaning, retail sama bar. Jadi ada 5 departemen dan aku udah ngerasain 5-5-nya gitu. Jadi tergantung site-nya tuh mau butuhnya tuh di mana dan kalian bakal ditempatin di situ. And then ya aku ngelakuin FIFO dari awal tahun 2023 nyampe sekarang. Bahkan sekarang aku Juni 2026 masih kerja FIFO juga. Tinggal mungkin 2 kali FIFO lagi selesai. Sedih kalau inget-inget. Anyway, FIFO itu kerjanya kalian sistem roster gitu, ada yang kerja seminggu, ada yang kerja 2 minggu, ada juga bahkan yang berbulan-bulan gitu, sampai ada sebulan atau 2 bulan dan 3 bulan. Itu tergantung kerjaan apa yang kalian lakukan di sana, kontraknya seperti apa sama perusahaan yang kalian kerja dan lain-lain. Jadi beda cerita gitu, beda pengalaman, beda pekerjaan, beda semua gitu. Anyway, kalau kalian pengen tahu tentang FIFO, kalian bisa cek akun TikTokku di bawah. Aku nanti kasih di deskripsi. Jadi kalian bisa cek sedikit-sedikit gambaran. Dan kalau ada pertanyaan mungkin kalian juga bisa tulis di bawah tentang FIFO, hospitality, dan mungkin pertama kali ke Australia dan lain-lain. Fast forward sekarang Juni tahun 2026, 2 hari yang lalu aku apply student visa. Bittersweet, peralihan dari working holiday ke student. Ada rasa takut, cemas, ada juga what the heck, ada rasa apa ya, sedih juga, karena bagaimanapun pengalaman FIFO, kerja FIFO, aku dapet banyak banget temen, banyak banget pengalaman, memori, dan itu bittersweet gitu loh. I know kerjaan FIFO tuh bukan untuk semua orang karena susah sekali. Kadang kita ngerasa sangat terisolate banget karena kita kerja di sana. Kalau pertama-tama mungkin kalian belum tahu cara cari temen atau jadi lonely di sana dan lain-lain. Tapi balik lagi, aku sangat bersyukur karena FIFO aku bisa jadi aku yang sekarang, bisa sekolah sendiri, dan aku sangat-sangat bersyukur sih. Jadi ya, anyway, thank you buat dengerin celotehanku dan dengerin cerita pengalamanku di Australia. Kalau kalian pengen tahu tentang FIFO, kalian subscribe dan komen. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye.